Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita sama-sama cintai, sama-sama kita banggakan, Masjid Darun Najah. Kedua, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas berkat rahmat dan hidayahnya sekali lagi kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Izinkan saya, M. Sabil Catra Pratama sebagai pemandu tausiah pada sore hari ini dengan tema Puasa dan Pembentukan Akhlak Mulia. Oke, untuk mendapatkan berkat dan rahmat serta hidayah dalam acara tausiah pada sore hari ini, marilah kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua adalah penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sayyidina SPDI. Kepada Ustadz Sayyidina, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih lemas di belakang. Buktikan kalau puasa tidak membatasi semangat kita, ya, tenaga kita. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sudah suasana tablik akbar ya. Puji syukur pada Allah atas segala nikmatnya. Hari ini kita bisa mengumpul di sini di puasa yang keberapa ini? Yang ke-10 ya. Dan rasa lagi mungkin 19 atau 20 hari lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri ya. Nikmat Allah yang berikan kepada kita tidak pernah henti-hentinya anak sekalian. Sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih jaga kita, masih berikan napas kita untuk beraktivitas ya, dan juga fisik yang sehat. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati al-asatidz wal ustazat yang sempat hadir, serta anak-anak sekalian kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Insyaallah selalu Allah berikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua insyaallah. Hari ini Bapak kedapatan tema puasa dan pembentukan akhlak mulia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita sepakati dulu. Sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa setiap ibadah, apapun ibadahnya ya, setiap ibadah itu semuanya memberikan manfaat untuk hambanya. Saya ulangi, setiap ibadah yang disyariatkan Allah melalui nabinya ya, itu memberi manfaat kepada hambanya. Coba kita telah, baik secara akli, secara akal maupun secara sains ya, maupun secara dalil. Apa? Pertama misalnya sholat, ibadah sholat, gerakan yang kita ulangi setiap hari. Pernah baca nggak artikel bahwa sholat itu memberikan dampak kepada kesehatan jasmani kita? Pernah baca? Oke, gak usah kita terangkan ya. Kemudian apa lagi? Zakat. Kalau zakat jelas ya, dengan logika saja zakat itu luar biasa membangun ekonomi umat. Di Indonesia ada Badan Amil Zakat Nasional. Bayangkan itu luar biasa ya. Kalau kita lihat ada mobil seliweran, mobil ambulan dari Basnas. Kemudian ada gempa bumi, ada bencana, bantuan dari Basnas. Belum lagi beasiswa. Ya.
itu belum 100% umat Islam di Indonesia itu memberikan zakatnya. Bayangkan di zaman Rasul, zakat itu benar-benar dibudidayakan, benar-benar diberdayakan maksudnya, dikembangkan sehingga menjadi aset. Haji itu luar biasa, pengorbanan, kemudian bagaimana proses haji ya, dari mulai awal sampai setiap rukunnya itu memberikan manfaat ya kepada si yang melaksanakannya. Dan di sana kita berkumpul antara manusia yang beragama Islam dari penjuru bumi ya, dari penjuru bumi. Ada yang kulitnya hitam, kulit putih, sawo matang ya, berkumpul di sana. Bayangkan di sana terbangun ukhuwah gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan puasa yang akan kita bahas hari ini? Apakah puasa itu cuma sekedar ibadah yang ritual saja gitu, nahan lapar? Pernah dengar nggak ada agama lain yang melaksanakan puasa? Pernah. Ya. Artinya, kalaupun ibadah puasa sekedar ritual saja, kenapa agama lain juga menyuruh umatnya melaksanakan? Ya, maka puasa itu ibadah yang memberikan manfaat untuk hambanya. Oke, sekarang kita ambil analogi saja. Apakah puasa itu bisa memberikan manfaat? Kita akan mengkaji ayat Allah yang tercipta, yaitu alam semesta. Di alam semesta, kalau kita belajar tentang ilmu biologi ya, ada namanya proses fotosintesis. Ya. Benar ya? Ilmu biologi. Ada yang di sini ada yang tahu ulat, tahu ya rata-rata ya? Ulat ya, salah satu fotosintesis paling sempurna itu ulat. Ulat itu adalah bagaimana Allah kasih ibrah kepada kita tentang apa ya? Proses yang membuat sebuah makhluk, seekor makhluk gitu, menjadi lebih baik lagi. Ya, ulat sebelum dia berfotosintesis, dia merupakan makhluk yang rata-rata orang tidak suka, ya. Bukan berarti ulatnya yang ditakdirkan, mereka protes sama Allah, ya Allah kenapa aku diciptakan jadi ulat. Tapi memang Allah kasih ibrah, ulat itu di kebun jadi hama. Terus rata-rata orang nggak suka ya, jangan dibayangkan. Kalau saya pribadi lebih takut dengan ulat daripada dengan ular, serius. Saking gelinya sama ulat. Nah, ulat dibenci oleh petani, kemudian geli kita melihatnya. Kemudian Allah kasih ilham kepadanya. Apa ilhamnya? Ya, dia makan, kemudian nanti akan tidak makan, berhenti makan. Ya, berhenti makan, kemudian proses fotosintesis dimulai. Yaitu dia akan mencari tempat yang nyaman dan dia akan menjadi kepompong ya. Gak usah kita terangkan secara ini ya, detail. Jadi kepompong, kemudian selama itu dia tidak ngapa-ngapain. Apa ya, kalau generasi itu, kalau di kamar aja apa itu namanya? Hah? Ya, diam aja di kamar gitu. Nggak ngapa-ngapain, nggak makan. Kemudian, karena ini perintah Allah ya, ulat tidak mungkin tanpa ilham dari Allah. Allah perintahkan dia. Kemudian ulat menjelma, berminggu-minggu menjelma menjadi sebuah makhluk yang lebih indah, lebih cantik, yang saya yakin sebagian dari kita menyukainya, bahkan sebagian besar, yaitu kupu-kupu. Ya, ada yang nggak suka kupu-kupu di sini? Ya, kupu-kupu ya. Warna yang indah, terbang pun anggun ketika terbang ya. Ya. Terus hinggap di bunga gitu. Tadinya ulat ya makan daun, kemudian kupu-kupu. Proses yang tadinya menjadi makhluk yang dibenci, kemudian menjadi makhluk yang disenangi. Nah, kuncinya adalah puasa.
Walaupun puasanya ulat nggak sama dengan puasa manusia, nggak ada sahur ya, nggak ada imsak, nggak ada berbuka. Tapi dari ayat itu, dari ayat yang tercipta itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa puasa itu membentuk pribadi menjadi lebih baik. Sekarang kita buktikan, apa sih yang bisa didapat oleh seorang muslim dari proses ya, tarbiyah atau pendidikan puasa itu sendiri. Kita mulai. Pertama, puasa itu membentuk pribadi yang ikhlas. Oke. Apa? Ada sebuah hadis qudsi yang artinya as-shaumu li wa ana ajzibi. Ya. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Oke, sekarang gini nih, ada orang, kalian kerja sama pimpinan, sama bos. Kamu kerja denganku, tapi kerjanya nggak dikasih tahu gajinya berapa. Ini kalau kerjanya sembarangan, nanti gajinya malahan dikecilin. Kalau kerjanya semangat, boleh jadi gajinya akan dinaikin. Tapi kita bingung, nggak tahu, rahasia. Nah, puasa dididik pertama ikhlas. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Jadi ibadah yang puasa yang kita lakukan dari terbit fajar hingga tenggelam matahari sebulan itu Allah yang akan membahasnya dan kita hanya melaksanakan saja. Itu ya, ikhlas. Anak sekalian, ikhlas itu ilmu tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi sekali. Kenapa? Karena kalau sesuatu apapun pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah ya, insya Allah keberkahan, nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Untuk ilmu, ikhlas nggak? Ikhlas ya, ikhlas. Ya ikhlas, insya Allah. Nikmati saja ya. Walaupun ikhlasnya mungkin proses. Pertama datang ke IC mungkin nangis dulu 3 malam berturut-turut gitu kan. Curhat sama dinding. Iya. Terus nulis-nulis di kertas. Sekarang sudah terbiasa. Santai gitu kan. Walaupun masih momen untuk pulang itu masih ditunggu-tunggu. Ya. Itu ikhlas ya. Nah, puasa membentuk pribadi yang ikhlas. Bapak Ibu guru kalian ini datang ke sini bukan tanpa pengorbanan sekalian. Ada yang jauh dari keluarganya, jarang bertemu. Ada yang mungkin waktu untuk keluarganya dikorbankan. Kalau ditanya ikhlas gak? Ya nggak tahu. Insya Allah ikhlas ya. Yang jelas ikhlas itu hanya kita, hanya orang yang bersangkutan Allah yang tahu. Insya Allah ikhlas semua. Ya. Nah kemudian berikutnya, puasa membentuk pribadi yang tawadu. Oke, kita lihat. Jam berapa sekarang? Jam 5.30. Udah lapar belum? Siapa yang gak lapar angkat tangan? Siapa yang gak lapar? Payat, gak lapar? Oke, Payat puasanya sampai jam 9 malam, gak usah buka. Anak-anak sekalian, sehebat-hebat orang, sekuat-kuat orang, kalau sudah lapar, lemes. Pegang itu. Siapa paling kuat di dunia ini? Thanos. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Siapa? Lapar. Kita nonton film Rambo, pernah ya? Rambo itu kan gak masuk di akal. Di hutan, gak pernah diliatin lagi makan gitu. Kan gak logik gitu. Karena sehebat-hebat orang, keker badannya kayak aderai, tapi kalau lapar, lemes. Bener gak? Pasti. Pasti itu. Kecuali kehendak Allah ya. Kehendak Allah. Nah, ketika berpuasa, si yang kuat ini, katakanlah siapa paling berkuasa di dunia ini? Firaun gitu kan. Nah, Firaun kalau lagi lapar lemes. Ya. Kalau enggak setuju, boleh nanti kasih argumennya. Setelah nanti Bapak ceramah, Pak, ada penelitian, ada orang enggak makan bisa kenyang. Enggak makan bisa kenyang. Oh ya.
Nah, apa artinya anak-anak sekalian? Bahwa tubuh kita yang gagah ini, ya, yang kuat ini, baru ketemu nggak makan 1 hari saja sudah lemes, ya. Jadi apakah lagi kita, ya? Presiden, gubernur, apalagi raja, kalau lapar lemes, benar ya? Lemes. Nah, ibadah puasa membentuk pribadi apa? Ya Allah, saya yang pintar, yang cerdas, yang ganteng, yang kuat, baru puasa sehari saya lemas gitu. Apalagi Allah engkau cabut semua kenikmatan yang lain. Akhirnya apa? Menjadi pribadi yang rendah hati. Siapa sih yang lebih dari kita? Kata orang kan, peribahasa di atas langit masih ada satelit, ya. Masih ada langit. Tidak ada orang yang berkuasa, ya. Bahkan raja-raja di dunia ini, siapa yang paling kuat, paling berkuasa, nanti kelak di akhirat mereka akan tunduk di hadapan Allah. Gak ada satupun yang berani, ya. Mau dikawal oleh Mayor Teddy sekalipun, ya, kalau nanti di hadapan Allah di padang mahsyar lemes, ya, nggak akan berani. Maka puasa membentuk pribadi yang tawadu, rendah hati, tidak sombong, ya. Karena sombong merupakan sifat setan. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa menumbuhkan kejujuran. Nah, ini. Ini mungkin akan erat kaitannya dengan kehidupan kita di IC, ya. Maka perhatikan. Anak-anak sekalian, pernah nggak berpikir di IC itu melakukan perbuatan dilarang karena nggak ada CCTV? Pernah nggak pikir gitu? Enggak ya? Oke. Iya. Ya, nggak ada dong. Nggak ada kasus di IC gitu kan. Mau nginap terus matiin NCB gitu, CCTV, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, iya. Ya nggak ada kan? Nggak mungkin. Seharusnya. Ya. Kenapa? Karena manusia, ya, nalurinya takut karena diawasi, benar nggak? Itu disiplin kucing. Takut karena diawasi. Ya. Ketika berpuasa, anak-anak sekalian, sadar nggak kalian? Kalian nggak dipantau oleh siapapun. Hari ini keluar bentar, ini jam 5:30 keluar bentar ke belakang, buka saku, keluarkan sosis, makan 3 kunyah, terus lap, set, keluar lagi, terus bilang temennya, aduh lemes badan, tapi sosisnya 2 habis. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Atau yang putra istirahat dari sekolah, istirahat ke kamar, kumur-kumur pakai sirup marjan gitu. Kumur-kumur di belakang, 3 kali kumur-kumur, 2 kali yang keluar. Ada nggak yang tahu? Tidak ada. Tapi mengapa kita, kalian, saya, semua kita tidak melakukan itu? Karena merasa Allah melihat itu. Ya, merasa Allah melihat itu. Puasa, ya, tidak ada yang mengawasi. Kalau sholat, kita bersolat di sini, banyak yang mengawasi. Kalau kita mungkin rukuk lupa langsung sujud, teman-teman di belakang ketawa. Ya. Ya. Kita haji, nggak berangkat ke Mekah, kita berangkat ke mana? Ke Bogor misalnya, orang bakal ketawa. Ada yang ngawasi. Tapi kalau puasa, karena banyak melakukan, tidak ada mengawasi, tapi mengapa kita tidak melakukan itu? Kenapa? Karena merasa diawasi. Nah, nilai itu harus kita tanamkan. Ketika ke dapur nanti jalan untuk makan, perhatikanlah anak-anak sekalian, wahai kaum muslimin muslimat jamaah sekalian, di sana ada hak kalian.
tapi juga ada hak orang lain. Oke, ini nugget satu orang tiga ya? Benar ya? Asal tiga ya? Kalau tiga jatahnya, berarti tiga lagi ada jatah orang lain. Jangan ambil 4. Itu contoh ya, insya Allah anak IC nggak ada yang melakukan. Ayam gitu kan? Ini satu potong satu orang itu dihitung oleh Mas Sulis sudah. Dipotong 1, 2, dihitung absen gitu kan. 12 IPA 1 si A, si B, si C. Ya. Tiba-tiba ada oknum sebut saja mawar gitu kan. Dengan sengaja misalnya ngambil lauk gitu satu, kemudian ditimpa dengan nasi, hilap dia ngambil lauk lagi misalnya gitu. Maka apa? Ya, itu contoh. CCTV nggak ada. Mungkin ada tapi nggak bisa ngezoom sampai ke situ. Yang apa ya? Mbak Dinda, Mbak Penny nggak lihat. Guru nggak lihat. Tapi siapa yang melihat? Allah. Malaikat ya mencatat itu. Bayangkan anak sekalian nanti di akhirat amal kita banyak ya. Sholat sunnah kita, zakat kita, puasa kita, tapi gara-gara paha ayam harus berhenti belum masuk surga. Ya, maka puasa membentuk itu. Walaupun Allah nggak lihat, walaupun manusia nggak lihat, tapi Allah mengawasi. Walaupun manusia nggak memperhatikan, tapi Allah mengawasi. Ya, di kelas ujian. Tidak mencontek bukan karena tidak punya kesempatan, tapi karena integritas. Kenapa? Anak-anak sekalian, Indonesia ini tidak kurang orang pintar, gitu ya. Tapi kurang orang pintar tapi jujur. Makanya ada kasus Pertalite dioplos dengan apa ya? Dijadikan Pertamax. Kenapa? Karena orang pinter ada, tapi orang apa? Orang jujur kurang. Kita nggak sebut orang ya. Siapa orangnya kita nggak ambil pusing. Ada kasus baru-baru ini lebih heboh lagi, yaitu PT apa? PT Emas, Antam. Emas kabarnya dioplos apa? Dipalsukan. Kenapa? Karena orang pinternya banyak, tapi yang jujur sedikit. Maka itu kalau kami biarkan kalian terbiasa nggak jujur, maka kami tidak sadar membentuk, mendidik calon-calon orang yang kelak akan menghancurkan Indonesia ini. Ya, korupsi, ya, bayangkan saking luar biasanya itu korupsi Pertamina itu luar biasa. Dari mulai pengadaannya dimanipulasi agar impor, kemudian dioplos. Dan bayangkan mungkin di antara mobil-mobil orang tua kalian ada yang kena ya, ngisi Pertamax tapi kualitasnya tidak bagus. Ya syukur-syukur sudah diklarifikasi oleh Pertamina bahwa sekarang Pertamax ada bagus ya. Insya Allah. Nah, kenapa hilangnya kejujuran? Maka ketika ujian apapun lomba, utamakan kejujuran, karena kejujuran itu mendatangkan kebahagiaan, ketenangan. Ya, insya Allah anak-anak sekalian, orang jujur itu tidak akan hidupnya susah. Ya, insya Allah. Kenapa? Allah yang akan mengawalnya. Sejarah mencatat orang-orang jujur luar biasa hebatnya. Salah satunya siapa? Junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dia seorang pedagang yang jujur, terkenal jujur luar biasa. Ketika berdagang apa yang dilakukan? Dia kasih tahu pembelinya, ini barang dagangan saya modalnya sekian, silakan Bapak kasih untung berapa. Luar biasa. Apakah Rasulullah miskin? Tidak. Tercatat sebagai saudagar kaya. Rasul itu hidup miskin ya. Bukan menjadi miskin, tapi hidupnya memilih untuk miskin. Karena ketika dia melamar Khadijah, itu dia merupakan pemuda yang kaya raya dari hasil dagangannya.
Maka jangan takut menjadi jujur. Insya Allah puasa selama sebulan ini mendidik kita untuk berlaku jujur, dimulai dari jujur pada diri kita. Walaupun teman nggak lihat, guru nggak lihat, ya, CCTV nggak ada, Allah lihat. Ya, ada seorang ulama terkenal. Ya, waktu kecil dia terkenal kejujurannya. Dia setiap saat selalu membersihkan di lapnya dacing itu timbangan di lapnya terus, nanti selang waktu di lapnya lagi. Ya. Lalu seorang yang alim juga lewat dari sana, ditanya kepada bapaknya, wahai bapak, aku lihat anakmu selalu mengelap timbangannya, apa yang dilakukannya itu? Lalu ditanya si anak itu, apa jawabannya? Saya takut nanti saya akan menimbang debu untuk muslim, saudaraku sama muslim. Saya takut nanti timbangan itu ada debu yang menempel, sehingga debu itu ikut tertimbang, ikut ditimbang dari barang yang dibeli oleh saudaraku sama muslim. Wih, kalau zaman sekarang viral itu kan, wih langsung aja yang ngeplok kan, FYP tuh. Guys, lihat nih ada bocah jujur, diundang kan ke Denny Subarko, diundang ke podcast Deddy Corbuzier. Tapi waktu itu nggak ada podcast ya. Nah, ibadah puasa melatih kejujuran. Kemudian ibadah puasa meningkatkan empati. Apa empati itu? Anak-anak sekalian, setelah nanti beduk berkumandang azan ya, kalian masih yakin ya, kalian yakin bahwa di dapur sana ada makanan yang siap kalian makan, benar? Ya, benar ya. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana yang puasa nggak puasa, mereka setiap hari harus mencari makan untuk hidup. Ya. Pernah lihat nggak? Pernah. Itu orang-orang yang mungkin di bawah kolong jembatan, ya, yang setiap hari mungkin bajunya jarang ganti. Dia mengais ya rezeki dengan cara mengumpulkan botol-botol kosong dijual ya, atau kerja serabutan. Mereka itu untuk makan harus berjuang. Nah, kalian setelah nanti berbuka di dapur udah disiapin makanan ya. Selesai lapar kita. Tapi beberapa saudara kita di luar sana, mereka belum pasti bisa mendapatkan makanan. Itu merupakan kenikmatan bagi kita, dan kita harusnya peduli kepada mereka. Maka kelak nanti anak-anak sekalian, kalian punya rezeki yang berlebih, jadi orang sukses, jadi orang hebat, orang kaya raya, maka sebagian dari harta kita, harta kalian itu ada hak mereka ya. Berbahagia sekali orang yang Allah jadikan dia seperti keran yang menyimpan air bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain ya. Dia kaya tapi dia bisa menjadi maha kaya, menjadi seperti maha kaya seperti Allah, yaitu memberikan rezeki. Allah menitipkan rezekinya melalui perantara kita, orang-orang kaya itu. Maka puasa melatih diri untuk berempati kepada orang yang kekurangan. Maka nanti di akhir puasa kita ada zakat fitrah ya, zakat fitrah. Zakat yang wajib kita bayarkan kepada orang-orang sekitar kita yang berhak menerimanya, agar nanti besoknya mereka bisa makan ya, bisa makan. Baik berupa makanan maupun menurut pendapat ulama bisa berupa uang. Nah, kemudian puasa bisa menjadi pengendali hawa nafsu. Kita perhatikan. Hawa nafsu itu dikendalikan, bukan dibunuh. Karena kenapa? Manusia, kesempurnaan manusia itu juga karena ada hawa nafsunya. Ya. Maka nafsu itu nggak perlu dibunuh, nggak perlu kita bertapa ke gua-gua terus bertapa menghilangkan hawa nafsu, nggak makan, ya, nggak minum, nggak mana hawa nafsu dikendalikan. Maka ketika malam kita bisa makan,
Tapi ketika fajar, ketika azan subuh berkumandang, stop dulu. Stop, lalu apa? Lalu menahan diri mengendalikan hawa nafsu kita. Dari hawa nafsu dari perut. Terus apa? Nafsu syahwat. Amarah. Ya. Ketika kita berpuasa, apa kata Rasul itu? Katakan bahwa saya sedang berpuasa. Ya. Kalau orang mau ngajak berkelahi ketika kita puasa, apa katakan? Saya sedang berpuasa. Nanti ketemu pas udah buka. Enggak ya? Saya sedang berpuasa. Maka kendalikan diri. Berikutnya, puasa mendidik kita untuk qanaah. Apa qanaah itu? Cukup. Ini lapar nih, perut lapar, rasanya itu kayaknya tumpeng 3 mau dimakan gitu kan. Kambing guling 2 gitu. Rasanya makan. Ketika haus itu rasanya rasanya air 1 galon mau diminum. Tapi ketika beduk berkumandang, paling ya 2 piring itu maksimal. Ada yang 3 piring. Kayaknya kesetanan gitu. Ya. Nafsu yang besar tadi hilang ketika sudah beduk berkumandang. Ya, merasa cukup. Itulah perut kita ini ada batasan. Maka puasa itu mendidik kita untuk merasa cukup, ya, dengan apa yang kita miliki. Bukan berarti pasrah saja, bukan. Artinya bersyukur apa yang dimiliki, kemudian berikhtiar untuk berusaha untuk mendapatkan yang lebih. Tapi tetap merasa cukup. Tidak berlebihan. Tidak mentang-mentang mau buka puasa semuanya mau dimakan, tidak. Nanti akhir-akhirnya apa? Tidak semuanya bisa kita makan. Maka puasa mendidik kita untuk merasa cukup atau qanaah. Kemudian puasa membentuk kita untuk wara'. Apa wara' itu? Membedakan mana yang halal, mana yang subhat. Anak-anak sekalian, tempe kita beli, tahu, donat, apa lagi? Kriuk ya, kriuk. Kita beli nih pakai uang kita. Pakai uang kita nih, nggak mencuri. Tapi jam 12 siang bulan puasa boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Kenapa? Belum waktunya. Ya. Ada semangka, jeruk, es dogan. Ya. Jam 12 siang, boleh nggak diminum? Bulan puasa? Nggak boleh nanti. Kenapa? Ada waktunya. Sesuatu yang halal tapi ada waktunya. Untuk hal yang halal saja kita bisa bedakan, apalagi sesuatu yang haram, yang bukan hak kita. Ya. Maka puasa mendidik kita untuk membedakan mana yang halal, mana yang tidak halal. Apalagi yang subhat ya, yang tengah-tengah nggak jelas gitu. Nah, maka puasa mendidik kita untuk membedakan itu. Dan yang terakhir anak sekalian, puasa mendidik kita untuk bertakwa. Tapi untuk pembahasan ini nanti akan dibahas oleh Ustazah Marlisa ya, besok insya Allah. Jadi kesimpulan anak sekalian, ibadah puasa itu merupakan tarbiyah, ya, pendidikan. Selama sebulan ini kita digembleng untuk menjadi pribadi yang jujur, ya, yang disiplin, yang ikhlas, yang tawadu, sehingga nanti kelak setelah Ramadan tiba, si ulat yang tadi dibenci oleh petani kemudian menjelma menjadi kupu-kupu, dicintai oleh banyak orang, ya, indah dilihat. Maka ibadah puasa mendidik akhlak kita, ya. Bagaimana tadi selama bulan puasa setiap yang kita jalani itu merupakan pendidikan yang harusnya membekas bagi kita setelah bulan puasa berakhir nanti, insya Allah. Itu saja dari kami. Semoga Allah memberikan kita pertolongan dan petunjuk ya. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.